Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermin. Di sini saya akan memaparkan resume 3 modul definisi, fungsi, nilai, dan sumber belajar. Pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan informasi atau materi pembelajaran dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, ciri-ciri media pembelajaran. 1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik atau hardware yang dapat dilihat, diraba, dan didengar dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik atau software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat hardware. Ketiga, media pendidikan terdapat pada visual dan video. Yang keempat, media pendidikan dapat diartikan sebagai alat bantu proses belajar. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal. Selanjutnya, peranan media dan sumber belajar. Peranan media dan pembelajaran menurut Ahmad Rohani beberapa diantaranya yaitu: pertama, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, mengatasi benda yang terlalu kecil. Yang keempat, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kelima, mengamati suara yang halus untuk didengar. Selanjutnya, peranan sumber belajar. Yang pertama, menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan: apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Manfaat media dan sumber belajar. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud membantu siswa belajar secara optimal. Menurut Kemp dan Dayton tahun 1985 mengemukakan secara khusus manfaat media pembelajaran yaitu: 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang satu hal sehingga materi dapat tersampaikan secara sinergis. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya, manfaat sumber belajar. 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: A. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. B. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah anak-anak belajar. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan: A. Meningkatkan kemampuan sumber belajar. B. Penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Contoh manfaat media pembelajaran dalam studi fikih tentang kafiat jenazah. Medianya dengan menyiapkan alat peraga dalam proses kafiat jenazah, yakni kain kafan, boneka sebagai media mayatnya, kapas, air, dan sabun. Media audiovisualnya dengan menayangkan video tata cara penyelenggaraan kafiat jenazah. Dengan adanya media tersebut, siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, siswa dapat menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.